Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hoirul Anam, NIM 19034011101127. Saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi mempunyai 3 pengertian, yaitu pemerintah dari rakyat, berhubungan erat dengan legitimasi pemerintah. Kemudian 2, pemerintah oleh rakyat, yaitu pemerintah yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat dan pengawasan yang dijalankan oleh rakyat atau lembaga kekuasaan yang ditunjuk pemerintah. Kemudian pemerintah untuk rakyat, yaitu adalah suatu pemerintahan yang mendapat mandat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat digunakan untuk kesejahteraan mereka. Kemudian hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi yaitu A. Kebebasan menyampaikan pendapat, kemudian berkumpul, berorganisasi, kebebasan pers, kebebasan individu atau kelompok. Juga mengakibatkan keterbatasan individu atau kelompok yang diwujudkan dalam rambu-rambu etika dan norma kehidupan. Kemudian kesederajatan, yaitu hak dan kewajiban yang sama, kedudukan yang sama di depan hukum. Kemudian keterbukaan, kepemerintahan dan langkah-langkah pengelolaan keputusan harus diketahui dan disetujui oleh rakyat. Kemudian etika dan norma kehidupan, yaitu harus dijunjung tinggi. Kemudian prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi yaitu A. Pengakuan hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan. C. Pemerintah menurut hukum. D. Jaminan hak individu secara konstitusional termasuk prosedurnya. E. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Kemudian G. Kebebasan mengemukakan pendapat. H. Kebebasan berserikat dan berposisi. I. Pendidikan politik atau kewarganegaraan. Selanjutnya, nilai-nilai demokrasi yaitu kesadaran akan pluralisme. 2. Musyawarah. 3. Pertimbangan moral. Kemudian pemufakatan yang jujur dan sehat. 6. Pemenuhan segi-segi ekonomi. Kemudian kerjasama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai tingkat masing-masing. Kemudian pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan. Kemudian kultur demokrasi yaitu 1. Menyelesaikan pertikaian dengan damai dan sukarela. Kemudian menjamin terjadinya perubahan secara damai, pergantian penguasa secara teratur, penggunaan paksaan sesedikit mungkin, dan pengakuan dan penghormatan nilai keanekaragaman. Kemudian menegakkan keadilan. Kemudian memajukan iptek. Kemudian pengakuan dan penghormatan secara kebebasan. Kemudian perkembangan demokrasi di Indonesia, yaitu perkembangan demokrasi Indonesia dapat dibagi dalam 4 periode. Periode 1945 sampai 1959, masa demokrasi parlementer yang menonjol peranan parlemen serta partai-partai. Kemudian periode 1959 dan sampai 1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyinggung demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan dominasi presiden dan terbatasnya peran partai politik serta peran ABRI dengan unsur sosial politik semakin maju. Kemudian periode 1966 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru, yaitu merupakan demokrasi yang lebih menonjol organisasi kekuasaan. Kemudian periode 1999 sampai sekarang, yaitu masa demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusional era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan pertimbangan kekuasaan antar lembaga negara, antara eksekutif, legislatif, dan yudisial. Kemudian pokok-pokok demokrasi di Indonesia yaitu mengedepankan musyawarah masyarakat, mengedepankan kepentingan umum, kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kemudian penyaluran aspirasi rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat berdasarkan hukum. Kemudian pemerintah berdasarkan konstitusi. Kemudian kepala negara atas nama rakyat. Kemudian mengakui hak dan kewajiban. Kemudian memiliki kelembagaan dan peraturan
wilayah negara. Selanjutnya, menganggap bahwa demokrasi bukan tujuan tetapi sarana untuk mencukupi ketujuan. Kemudian, perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dihormati dan dibenarkan. Unsur tanggung jawab mendapat kedudukan yang sama. Yang paling penting adalah dapat menyalurkan pendapat dan keinginan melalui wadah yang telah ada di pusat maupun di daerah. Kemudian yang terakhir yaitu dinamika demokrasi Indonesia, yaitu sebuah desain besar Indonesia yang demokratis dan diletakkan dan mulai dijalankan. Kemudian namun masih menghadapi berbagai kejadian yang belum mencerminkan kehidupan demokratis yang cerdas dan bermakna. Kemudian penggunaan kebebasan masih sering melampaui batas kepatutan dan hukum, serta bahkan ada yang marah ke anarki. Perbedaan pandangan dan kepentingan masih sering disampaikan dengan cara tidak berbudaya dan bahkan menggunakan kekerasan. Kemudian selanjutnya kekecewaan dan kemarahan karena kesalahan dalam suatu proses demokratis. Misalnya pilkada acap kali juga ditumpahkan dalam bentuk kekerasan. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.